Bersyukur. Saya nggak tahu bahwa minggu ini adalah minggu yang terakhir. Advent adalah minggu awal. Sehingga kalau tahun gereja adalah dimulai daripada minggu Advent pertama minggu depan. Dan dia sudah menutup daripada minggu kita dengan berkat. Tuhan katakan, baca Wahyu 3 ayat 10-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu, dunia tahun 2023 ada dua pilihan. Mereka bertobat atau mereka akan tetap di dalam dosa mereka. Dunia akan mendapatkan dua pilihan. Mereka bertobat atau mereka akan tetap dalam dosa. Kenapa begitu? Karena memang itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa pilihan Tuhan sudah memperlihatkan supaya pilihlah daripada apa yang harus kau lakukan. Dan kita berdoa untuk pilihan daripada dunia. Karena apa? Perang di Rusia dan Ukraina. Kalau masih daripada pemimpin-pemimpin dunia, matanya masih dibutakan dengan kesombongan-kesombongan mereka, maka lihat, mereka akan mengalami hal-hal kehancuran mereka sendiri. Tapi kalau mereka mau bertobat dan mereka melihat akan rencana Tuhan, maka Tuhan katakan, Aku akan memulihkan bangsa mereka. Tapi Bapak Ibu, untuk kita orang-orang yang percaya, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Pencobaan itu pasti akan datang, Bapak Ibu. Karena apa? Karena masalahnya adalah tadi, waktu-waktu ini, waktu-waktu zaman akhir. Itu sebabnya kita dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menceritakan, untuk menyatakan akan kasih Tuhan, akan rencana Tuhan kepada siapa? Apakah kepada gereja kita? Apakah kepada keluarga kita? Apakah hanya untuk Pulau Bali? Ataukah hanya untuk bangsa Indonesia? Bukan, Bapak Ibu. Ini adalah waktunya engkau berbicara untuk bangsa-bangsa. Kenapa kau berbicara mengenai bangsa-bangsa? Karena Bapak Ibu, karena bangsa-bangsa sedang menunggu apa yang Tuhan sedang katakan. Di mana-mana Bapak Ibu, kita bisa melihat kondisi-kondisi sedang sulit. Setelah pandemi, terjadi krisis tadi. Krisis peperangan, akhirnya krisis ekonomi. Kita nggak tahu kapan itu berakhir, tapi Tuhan sudah menjamin. Dia tidak memberitahukan apa yang terjadi tahun 2023, karena masih ada dua pilihan. Tapi Dia berjanji kepada kita bahwa Dia akan melindungi kita dari hari pencobaan. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Adalah melalui apakah saya percaya atau saya tidak percaya atau saya acuh tak acuh. Tahun 2021, saya ikut suatu konferensi doa. Dan saat itu, dia katakan bahwa Indonesia kondisinya sedang hancur-hancuran.
Tahun 97 terjadi krisis moneter yang menghancurkan ekonomi Indonesia. Dan setelah itu berlarut-larut menjadi apa? Menjadi krisis multidimensi. Bahkan krisis kepemimpinan dan lain sebagainya. Dan saat itu saya mendengar suara Tuhan untuk mengatakan berdoa bagi bangsamu. Itu sebabnya saya memfasilitasikan menara doa di Pulau Bali yang terus berdoa 24 jam untuk Indonesia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi, kita bisa melihat Indonesia dipulihkan. Pada saat itu kita berdoa 24 jam, menyembah 24 jam. Dan yang terjadi Indonesia dipulihkan. Saya sudah mendengar bahwa Indonesia akan menjadi pemimpin bangsa. Sejak ketika kami berdoa. Dan saat sekarang di G20, G20 kita melihat apa yang Tuhan sudah katakan. Di Angel Festival Bapak Ibu, Tuhan katakan berdoa bagi G20 karena di sini ada kota damai. Kita berdoa dan apa yang terjadi? Kita melihat G20 menjadi tempat damai. Apa yang saya mau sampaikan? Dia adalah Tuhan yang besar. Apa yang dinubuatkan sejak dulu, bahkan dinubuatkan dikatakan kepada saya, sampai saat ini terjadi. Kau boleh gak percaya, kalau saya mengatakan tadi, bahwa itu adalah pekerjaan manusia, tidak. Itu pekerjaan Tuhan. Kau boleh katakan bahwa mungkin di G20 mereka karena di Bali dan karena Presiden Jokowi. Kita berdoa untuk Presiden Jokowi. Tapi tahu nggak? Ada suatu momen di mana saya tahu Tuhan bekerja. Ketika rudal Ukraina menyerang Polandia dan mengatakan bahwa itu ditembakkan dari Rusia. Apa yang terjadi? Kami sudah berdoa untuk bangsa-bangsa. Kami menangis untuk memegang hati Biden. Dan ada satu kejadian yang memang menginginkan terjadinya perang dunia ketiga. Ukraina menyerang, menembakkan rudalnya ke Polandia supaya dibilang pasal 5 Undang-Undang NATO dilakukan. Adalah NATO ikut untuk berperang. Terjadi perang dunia ketiga. Tapi apa yang terjadi? Mereka bukan orang yang rendah hati. Bapak Ibu, orang-orang bule enggak ada yang orang rendah hati, jarang. Mereka berpikir dengan logis. Mau dimanapun dia marah, dia akan marah. Dia nggak tahu mau terima kasih, mau apa, nggak ada bagi dia. Yang penting adalah pikirannya. Tapi di Bali mereka diam. Karena Tuhan pegang. Pemimpin dunia diam. Sehingga akhirnya apa? Kita bisa melihat Bapak Ibu, betapa dahsyat hati Tuhan. Tuhan pegang hati daripada pemimpin-pemimpin dunia. Sehingga apa? Sehingga dunia G20 bisa menjadi kota damai. Dan itu sudah dikatakan sejak Angel Festival yang kita laksanakan bulan Juli. Nah, Bapak Ibu sekarang apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan bangsa-bangsa dengan saya, Bapak Ibu? Banyak orang mengatakan, apa hubungannya sedangkan saya punya masalah besar? Apa hubungannya dengan saya, dengan pendeta yang ngomong dengan maksudnya hal-hal yang begitu? Saya sampaikan Bapak Ibu, kalau dia bisa merubah dunia, maka dia bisa juga merubah hidupmu.
Dia adalah Tuhan yang besar. Dia lebih besar daripada segala sesuatu. Bahkan bangsa-bangsa, pemimpin bangsa-bangsa, bahkan presiden-presiden yang punya kuasa begitu besar, hatinya ada di tangan Tuhan. Kalau begitu, persoalan saya, level saya mau sampaikan terlalu kecil di hadapan Dia. Karena Tuhan katakan bahwa engkau pada saat ini, kalau kau percaya, maka kau bukan hanya tadi menjadi saksi di Yerusalem dirimu, tapi kau juga akan menjadi saksi Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Hidupmu gak biasa-biasa. Jangan terikat dengan masa lalu dan masa sekarang. Karena Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa yang terbaik masih ada di depan. Yang terbaik daripada kehidupanmu bukan sudah berlalu, tapi masih ada di depan. Dia masih mau terus-terus memakai engkau untuk apa? Kemuliaannya. Jangan pikir bahwa kau sudah pensiun. Saya bersyukur sebagai pendeta saya nggak pensiun. Umur 60 tahun Bapak Ibu. Seorang pendoa datang dan mengatakan, Bapak, tahun depan umur 60 tahun, Bapak deklarasikan, mulai buat batu pertama, pembangunan Yerusalem baru. Saya katakan, mulai umur 60. Dan kita akan memulai suatu proyek yang besar. Tapi Tuhan, ketika saya katakan, Tuhan saya nggak mampu. Dia katakan, Tuhan katakan, perbesar imanmu. Perbesar hatimu. Ketika kita pergi KKR di mana-mana. Dulu saya berpikir setelah KKR begitu banyak ratusan hamba Tuhan yang sudah mengikuti daripada The Throne. Tapi saya katakan, kalau dulu Bapak Ibu saya sampaikan, ya sudah, saya sudah sampaikan message Tuhan. Setelah itu ya sudah, goodbye. Tapi Tuhan katakan, perbesar kapasitasmu. Mereka masih butuh engkau. Kenapa aku milihmu? Karena kau mampu. Itu sebabnya di throne, keluarga The Throne itu masih akan banyak lagi pendeta-pendeta yang akan ikut. Karena Tuhan katakan, perbesar imanmu. Perbesar tadi hatimu. Supaya kau dapat menerima semuanya. Ketika saya dapat kabar ada yang sakit, ya saya agak shock juga. Tapi Tuhan katakan, kenapa harus terjadi sakit-sakit yang berat? Tuhan katakan, kau mampu. Perbesar imanmu. Kau akan melihat mujizat. Jangan takut dengan ada orang yang sakit berat. Perbesar imanmu. Doakan. Ini waktunya kau perbesar kapasitasmu. Jangan terus-terusan melihat dirimu sendiri. Lihat kepada Tuhanmu yang besar. Kau bukan hanya menjadi saksi di dalam keluargamu.
Tapi Tuhan mau kau menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Bagaimana caranya? Perbesar imanmu. Jangan menjadi biasa-biasa. Jangan menjadi hamba Tuhan yang biasa. Jangan menjadi orang yang biasa-biasa. Tapi mulailah kau berjalan dalam rencana Tuhan. Karena apa? Karena yang terbesar dalam hidupanmu, berkat yang terbesar dalam hidupanmu, dari Dia masih di depan. Bukan di belakang. Saya selalu dapat penglihatan Bapak Ibu, bahwa apa yang kita bangun, gereja ataupun pelayanan, di depan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak hanya memberkati daripada hamba-hambanya di sini, tapi dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak muda banyak berpikir jauh. Banyak orang-orang berpikir dengan konsep-konsep sendiri. Banyak karena ketakutan karena dan lain sebagainya. Mereka punya planning sendiri. Mereka mempunyai planning bahwa apa yang saya punya, apa yang saya akan lakukan adalah untuk diri saya nanti, masa depan saya. Saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini. Bapak Ibu, itu enggak salah, itu bagus. Tapi dengar, pada saat ini kau harus tahu bahwa bukan hanya kau yang punya planning, tapi Dia lebih punya planning lagi dalam hidupanmu. Yeremia 29 ayat 11 berbicara mengenai aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Aku mengetahui rancanganku mengenai kamu. Bukan rancanganmu. Tapi mau nggak kau ikut? Mau nggak kita ikut? Itu masalahnya Bapak Ibu. Banyak orang tidak mau. Bahkan saya kadang-kadang Bapak Ibu, saya katakan, ya sudahlah Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan, apa cuma segitu? Gak jadi. Kalau lihat tadi masih banyak lagi yang kita lakukan. Itu belum seberapa. Lihat daripada yang tadi ditayangkan daripada sedikit KKR. Yang lalu sudah saya lakukan. Tapi Tuhan masih katakan di depan masih banyak. Kalau kau sudah berhasil dalam hidupan, dengar saat ini, itu belum apa-apa. Yang terbaik dalam hidupan kita masih di depan. Oleh karena itu, berikan hatimu, perbesar imanmu. Perbesar imanmu, supaya kau menerima apa yang Dia janjikan. Bapak Ibu, janjinya dalam Yesaya 41 9 sampai 13. Ini adalah juga janji yang kita dapatkan di dalam Angel Festival. Tuhan katakan kepada kita, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Masalah daripada seorang hamba, masalah daripada yang mau bekerja adalah tidak diterima bekerja.
Bapak Ibu, itu sebabnya di negara-negara maju dibuat mengenai penganggurannya berapa. Di Indonesia sering kita nggak dapatkan data-data pengangguran. Tapi banyak tadi. Tuhan kata sebenarnya ketika kau bekerja, kau bertanggung jawab. Oleh karena itu banyak orang yang masalahnya adalah tidak diterima bekerja. Kau ditolak dalam pekerjaan. Tapi Tuhan berjanji kepadamu, Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, kalau kau mau bekerja bagiku, aku akan berikan upah. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Siapa yang bicara? Bukan saya. Yang bicara adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan kita yang berbicara. Dia tidak menolak kita. Oleh karena itu janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Bapamu, Tuhanmu, Elohim. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan berpikir kalah terus, tapi berpikirlah menang. Karena Tuhan beserta denganmu. Jangan putus asa, tapi terus tadi. Perbesar imanmu, katakan Tuhan beserta denganmu. Jangan ada yang mau terintimidasi. Saya tidak mau terintimidasi oleh apapun juga, siapapun juga. Karena saya tahu Tuhanku lebih besar. Bapak Ibu, kalau kau melihat ada satu buku yang namanya adalah Kidung Agung. Ya, saya sudah pernah sampaikan di sini. Kau tidak akan bisa mengerti kalau kau baca mengenai Kidung Agung. Sulit untuk mengertinya. Paling kau katakan, oh ada rubah-rubah kecil, yang ini lain-lain sebagainya. Oh hitam aku tapi cantik. Pasti mungkin hanya ayat-ayat itu yang mungkin bisa dinyantol dalam hidup kita. Tapi tahu enggak? Secara keseluruhan, Kidung Agung ini berbicara begini. Ada seorang gadis, yang gadis kampung, yang dijatuh cinta. Dia tidak tahu ternyata dia jatuh cinta dan dicintai oleh Raja Salomo. Raja Salomo menyamar, oleh karena itu sehingga gadis ini bisa jatuh cinta kepadanya. Kalau dia tidak menyamar, kalau dia tidak datang sebagai petani ataupun gembala, maka gadis ini tidak mungkin jatuh cinta kepada Salomo. Gadis itu begitu cinta, tapi ternyata setelah itu dia tahu bahwa ternyata itu adalah Raja Salomo. Dia katakan enggak mungkin dia mencintaiku. Sudah hilang semua harapan. Tapi ternyata raja itu mengatakan dan mau menikah dengan dia. Dan ketika dia menikah dengan Raja Salomo, dia diajak ke istananya. Dan ketika diajak ke istananya, apa yang terjadi? Salomo sudah punya 60 istri. Ketika dia lihat kiri kanan, saya hitam, kena matahari. Istri-istrinya kinclong semua. Karena dirawat di ini. Akhirnya dia mulai putus asa lagi. Apakah dia mau mencintaiku? Karena dia punya semua. Tapi Salomo katakan, walaupun tadi kau desa, tapi aku mencintai. Apa artinya Bapak Ibu?
Artinya, kalau kau melihat orang lain, maka seperti gadis Sunem itu katakan, siapa aku? Tuhan bisa pakai yang hebat-hebat. Saya nggak bisa apa-apa. Tuhan bisa pakai orang lain lebih hebat dari saya. Dan apa yang terjadi? Kita putus asa. Tapi seperti gadis Sunem tadi, Tuhan katakan, aku memilihmu. Jangan lihat yang lain. Lihatlah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa lihatlah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka kau tidak menjadi minder. Kau tidak perlu minder. Mungkin ada orang kaya duduk di sebelahmu yang dipilih Tuhan. Tapi katakan, saya adalah gadis Sunem. Saya adalah Mawar Saron. Amin Bapak Ibu. Kalau dia katakan Mawar Saron, katakan saya Mawar Saron. Dia mencintai aku. Jangan minder. Karena Tuhan memilih kita. Tuhan mencintai kita. Sebab aku ini Tuhanmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang yang berkelahi dengan kau tapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan kau tak akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya akan sampaikan. Pertama, jangan minder. Kau adalah Mawar Saron. Orang bisa aja lebih kinclong kelihatannya, karena dia ada di istana duluan. Tapi dia mengasihimu, mencintaimu. Yang kedua, jangan takut. Karena apa? Tuhan beserta denganmu. Yang ketiga, Tuhan katakan, aku akan menolong. Tinggal masalahnya adalah, apakah hatimu, apakah imanmu bisa sanggup untuk menerima itu? Masalahnya bukan soal Tuhan gak bisa menolong Bapak Ibu. Masalahnya selalu adalah apakah imanmu cukup untuk menerima itu. Sekali lagi saya sampaikan. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak bisa menolong. Tapi masalahnya adalah apakah imanmu cukup untuk menerima rencana Tuhan. Kalau mulai engkau buka hatimu, memperbesar kapasitas iman, maka Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya akan tutup dengan kesaksian-kesaksian. Supaya bahwa logika bukan segala-galanya. Satu orang ahli Alkitab mengatakan harus ada 3 yang bersaksi. Yang pertama adalah Alkitab mengenai Tuhan. Maka kalau kau baca Alkitab, Alkitab bersaksi bahwa dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Yesus penolongmu, Yesus akan menolongmu. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah dirimu.
Kalau kau mengatakan bahwa aku menerima dan aku juga bersaksi melalui imanku bahwa apa yang dia janjikan akan kuterima. Yang kedua adalah dirimu. Saya tidak bisa menolong kau kalau dalam hal ini. Itu up to you. Saya hanya bisa kabarkan. Tapi masalah menerima itu adalah keputusanmu. Banyak orang yang berpikir, akhirnya nggak jadi deh. Nggak logika. Sudah. Dia tidak akan lihat apa-apa. Dia hanya tahu apa yang dia mengerti. Ada juga yang mengatakan, oke. Oh ya, benar. Berdasarkan teori, berdasarkan teologi, berdasarkan iman. Oh ya, kalau saya bisa sehat adalah kalau saya sukacita. Oh ya, menurut penelitian dokter maka kalau saya sehat, maka saya sukacita, maka saya sehat. Oh ya, benar. Tapi Alkitab enggak gitu, enggak sampai gitu. Kalau cuma sampai begitu, maka dia belum mendapat mengerti siapa Tuhan. Yang ketiga, ia akan bersaksi mengenai kebenarannya adalah dia sendiri. Dia sendiri akan membuktikan firman-Nya dan imanmu. Oleh karena itu, saya mau sampaikan, rindukan mujizat. Rindukan dia berkarya dalam hidupmu. Jangan hanya pikiranmu. Tahun 2000 saya bangkrut Bapak Ibu. Min. Tapi saya berjalan, saya tahu dia adalah Tuhan yang memilih saya. Saya datang dan saya menjadi hamba Tuhan, saya katakan, saya tidak mau miskin Tuhan. Saya sudah mengalami kejatuhan. Dia katakan, kau layani aku. Kutitipkan berkat-Mu bagi istri, melalui istri. Dan Tuhan menggenapi apa yang dia katakan. Bukan hanya itu. Saya melihat banyak orang yang sakit disembuhkan, dipulihkan, dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu, saat ini, ketika saya katakan, Tuhan kenapa sakitnya berat amat? Tuhan katakan, kau mampu. Imanmu mampu. Doakan. Yang ketiga adalah Tuhan. Dia sendiri akan membuktikan. Dia bukan konsep manusia. Dia adalah Tuhan, the real Tuhan, the real God. Dia ada dan akan ada sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dia Tuhan. Dia bukan Tuhan konsepmu. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan apa yang dia janjikan. Bapak Ibu, terakhir, sebab aku ini Tuhan, memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong kau. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang nyata. Dia akan menolongmu dan buktikan. Lihatlah. Dia akan menyembuhkan. Buktikan, lihatlah. Karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Katakan samping kiri kanannya, yang ini adalah keputusanmu. Mau percaya enggak? Up to you. Ya. Oleh karena itu ambil keputusan. Kalau kau percaya tadi, kau akan melihat kemuliaan Tuhan.
Amin. Bapak Yesus memberkati kita semua. Haleluya.